Kenapa sampai ada ungkapan bahwa Jawa adalah kunci? Apakah kebudayaan Jawa sangat powerful? Mari sedikit belajar filosofi Jawa dari tokoh Semar. Di setiap peradaban manapun di dunia pasti menghasilkan produk yang sama, yaitu kebudayaan. Manusia dan budaya seperti dua sisi dari uang koin. Tanpa budaya, manusia akan kehilangan identitas diri sekaligus wadah berekspresi dan sarana aktualisasi. Dan setiap manusia yang berkumpul pasti menghasilkan budi dan daya, sehingga tanpa manusia, budaya tidak akan ada. Manusia tidak bisa dilepaskan dari budayanya. Budaya menjadi kendaraan untuk aktualisasi diri dan membangun identitas. Kebudayaan adalah buah kinerja akal budi yang merupakan penciri esensial manusia. Kebudayaan sangat dibutuhkan dalam menciptakan kesatuan sosial di antara masyarakat, karena ia berfungsi sebagai kesepakatan bersama dan bisa menghubungkan setiap orang dengan tujuan sama. Nah, kenapa sih budaya Jawa bisa sangat diagung-agungkan sekarang ini? Bahkan di sosial media muncul gerakan hashtag ODGJ, orang dengan genetik Jawa. Kebudayaan Jawa mengandung nilai-nilai utama kemanusiaan dan keilahian, dan tentunya menunjukkan perhatian yang serius terhadap makna-makna hidup batiniah, seperti harmoni, sopan santun, ketenangan, kerukunan, kebersamaan, ketabahan, kedalaman religius, dan ketinggian spiritual. Ini tidak bermaksud membandingkan dengan kebudayaan lain untuk mencari yang lebih baik. Saya yakin semua kebudayaan pasti mengajarkan cara-cara hidup yang baik. Kembali lagi ke judul video, belajar dari tokoh pewayangan Semar, salah satu lakon yang paling ditunggu saat pementasan wayang. Semar adalah falsafah Jawa yang memiliki banyak nama. Dalam versi Jawa kuno, dia disebut Dang Hyang Semar. Dalam agama Jawa kuno yang bernama Kapitayan. Dia dipercaya sebagai utusan Tuhan. Orang Belanda dulunya tidak tahu tentang agama Kapitayan, akhirnya menyebutnya animisme atau dinamisme. Oke, mari kita membedah filosofi dari Semar. Yang pertama adalah filosofi namanya. Nama Semar menurut penjelasan para wali berasal dari istilah samar, yang berarti tidak terlalu jelas, atau maya yang berarti cahaya hitam. Dia juga sering disebut Batara Ismaya. Lakon Semar sengaja disamarkan oleh para wali dan selalu dilingkupi misteri. Dalam definisi bahasa Arab, Semar artinya paku. Maksudnya, Semar adalah pakunya bumi atau sesuatu yang menguatkan atau mengukuhkan bumi. Para wali juga menyematkan gelar Badrononyo atau utusan Tuhan yang membangun dari dasar. Yang kedua, dari bentuk fisik. Semar itu tidak dibuat dengan sembarangan. Dia didesain dengan penuh simbolisme makna untuk pembelajaran manusia. Semar digambarkan berbadan hitam atau gelap, sementara wajahnya putih atau terang. Komposisi bentuk ini adalah simbol orang yang tercerahkan oleh ilmu. Karena menurut para wali, orang yang tercerahkan, wajahnya akan enak dilihat dan vibrasinya memancarkan aura yang membuat orang merasa nyaman. Mungkin di antara teman-teman kalian, ketika kalian berada di dekatnya, dia sangat nyaman dan memberikan energi positif. Semar dibilang mirip laki-laki, iya. Dibilang mirip perempuan juga iya. Gender Semar memang tidak jelas dia laki-laki atau perempuan, tetapi bukan arti simbol yang melambangkan penyimpangan seksual atau fenomena LGBTQ yang sedang marak akhir-akhir ini. Simbol ini melampaui dikotomi antara laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan kita sebenarnya banyak hal yang tidak ada hubungannya dengan kelaki-lakian atau keperempuan. Misalnya ketika berbicara di dunia kerja, politik, kearifan, kebudayaan, semua itu bukan soal laki-laki atau perempuan. Urusan laki-laki dan perempuan hanya soal genital, tentang siapa yang harus berperan mengandung atau menyusui misalnya. Hanya itulah yang membedakan. Di situ perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya tidak signifikan. Menurut saya, isu kesetaraan gender harusnya sudah usang kalau kita sudah memahami konteks ini. Melalui Semar yang tidak jelas penggambaran gendernya, para wali mengajarkan kita agar melampaui dikotomi kelamin, karena berbuat baik, membantu sesama, dan yang lain-lainnya bisa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki. Ketidakjelasan gender Semar digambarkan dengan dadanya yang besar mirip payudara perempuan, sedangkan tubuh yang lain digambarkan sebagai laki-laki. Bentuk tubuh berikutnya adalah kuncung. Semar mempunyai kuncung seperti anak kecil, namun dia punya wajah yang tua. Desain ini merupakan pelajaran bahwa hidup itu tidak berhenti pada kebenaran, tetapi juga harus mengerti kebijaksanaan. Contoh,
Saat kita berbicara dengan anak-anak, kita harus menurunkan level berpikir kita agar selevel dengan mereka. Lalu saat kita berbicara dengan orang-orang berilmu, kita bisa sepadan dengannya. Kita harus mengerti kapan harus jadi anak-anak, kapan harus menjadi orang dewasa. Karena jika kita serius terus seperti orang tua atau dewasa, kita tidak akan bisa bahagia. Sementara jika kita bersenang-senang terus seperti anak kecil, kita juga tidak akan ketemu dengan kebahagiaan. Lalu kalau kita melihat wajah Semar, matanya itu digambarkan mata rembes atau dalam bahasa Jawa itu terus menangis mengeluarkan air mata. Tetapi mulutnya ini selalu tertawa. Menurut saya, sekali lagi, ini adalah desain yang cerdas dari leluhur kita untuk menggambarkan dinamika ruang. Maksudnya dinamika ruang adalah bahwa hidup ini kompleks. Tidak semua berisi tangisan, pasti ada sebagian yang bisa kita tertawakan. Seperti saat kita sedang sangat susah dalam mendapatkan pekerjaan. Namun sebenarnya tidak semua sudut hidup kita sedang sulit. Ada banyak bagian lain yang enak yang tidak bisa kita sadari karena kita terlalu fokus dengan kesusahan. Selain itu, tawa dan tangis juga melambangkan dinamika waktu. Tidak selamanya kita tertawa atau menangis. Percayalah, semua keadaan itu hanya sementara. Mengenai bentuk fisik Semar yang unik, sebenarnya masih ada banyak lagi. Seperti posisi tubuh Semar itu tidak jelas, dia berdiri atau jongkok. Disebut jongkok, bisa disebut berdiri juga. Kalau mau dibahas semuanya bisa sangat-sangat panjang. Alangkah baiknya kita lanjut ke filosofi warna dalam Semar. Yang ketiga, filosofi warna hitam. Semar digambarkan punya dominasi warna hitam. Di sini, hitam difilosofikan sebagai ibu dari semua warna, dan filosofi hitam di berbagai ajaran agama itu sangat dalam. Hitam adalah simbolisasi dari makom bumi. Kita harus sampai kepada makom bumi, karena itu sangat tinggi meski letaknya di bawah. Artinya adalah menjadi bumi itu tidak pernah protes walaupun dijajah dan diinjak-injak. Bumi itu diam dan bumi itu mantap. Bumi juga punya semua, api, air, angin, dan tanah ada di dalamnya. Bumi adalah tempat di mana hewan, tumbuhan, dan manusia berkembang. Bumi punya peran dan tidak sombong meski memiliki pengaruh yang besar. Sesekali dia memberikan kode-kode alam saat manusia mulai melewati batasnya. Itulah karakter Semar, wajahnya terang karena sudah tercerahkan, sementara badannya hitam karena dia sudah mencapai makom bumi. Banyak naskah pewayangan yang menceritakan tentang hebatnya Semar, namun dia tetap menjadi sosok yang tidak terkenal. Karena yang terkenal tetap saja Arjuna dan Werkudara. Semar hanya dikenal sebagai orang kecil atau rakyat biasa. Yang keempat adalah kentut Semar. Kentut adalah senjata pamungkas dari Semar. Saat di pementasan, kalau ada tokoh-tokoh yang ribut berkepanjangan, maka Semar akan mengeluarkan kentutnya. Setelah Semar kentut, semua urusan selesai. Kentut Semar tidak membuat orang lain jatuh atau celaka, tetapi kentut Semar membuat orang menjadi sadar. Ini beda ya dengan kentut kita. Kalau kita kentut memang membuat orang sadar, tapi ya langsung marah-marah. Tetapi tidak dengan kentutnya Semar, membuat orang menjadi tercerahkan. Inilah uniknya cara para wali untuk mengajarkan sebuah filosofi. Para wali mengajarkan kepada kita segala hal yang pahit atau tidak enak yang kita rasakan seringkali memiliki fungsi atau peran untuk mencerahkan. Yang kelima, posisi Semar. Semar sering disebut Dewa Kamanungsan dalam cerita wayang. Semar hakikatnya adalah dewa, namun dia lebih suka turun ke bumi untuk mendampingi manusia. Posisi ini sebagai bentuk sindiran bagi manusia-manusia yang merasa mengaku sebagai dewa. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya sampaikan mengenai filosofi Semar, tapi yang namanya belajar itu ya pelan-pelan. Mungkin kalau saya ada waktu, saya akan buatkan video part 2 agar pembahasan kita tentang filosofi Semar menjadi lengkap dan dalam. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga kita semua selalu hidup dalam kebahagiaan.